Dari kecil aku dimanja-manja, ayah pergi begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Deka TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi bersama Dila. Dan hari ini kita bakalan membahas tentang seorang dosen multitalent, multi daerah, dan juga dikenal sekarang sebagai doktris. Nah, apa itu doktris? Kita bicara sekarang dengan Bapak Dr. Aprizal Ahmad, SAG, MPD. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Kabar sehat, Sobat Deka TV. Wah ya Pak, Sobat Deka TV. Pak, mungkin orang belum tahu nih Pak, doktris itu Pak apa Pak? Sebetulnya doktris itu dipanggil orang saja. Karena doktris itu adalah doktor dan artis. Wah, Itu dokter. embel-embel yang ditambahkan saja. Ini sebuah perkembangan yang terjadi setelah meluncurnya album album. Ini menjadi sebuah booming untuk di UIN Imam Bonjol Padang. Mendapat julukan baru ya Pak, doktris Pak Ya itulah kira-kira. Nah, Pak sekarang kan Bapak menjabat sebagai Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UIN Imam Bonjol Padang ya Pak? Ya. Nah, betul ya Pak. Sebetulnya saya ini Sobat Deka TV yang kita hormati, kita memberikan motivasi besar sebetulnya untuk UIN Imam Bonjol Padang, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di lingkaran UIN Imam Bonjol Padang agar memiliki kompetensi multi. Artinya dia sambil kuliah dia bisa memfungsikan yang lain, apakah dia sebagai usahawan atau dia sebagai mitra kerja dengan orang lain. Bisnis Ini ya, sebuah Pak? ya katakanlah dia tidak fokus pada ketika ada waktu luang dan kesempatan dia mencari waktu. Ini sebetulnya saya gambarkan filosofinya adalah membangkitkan semangat untuk mahasiswa. Betul Pak. Dila dapat informasi nih Pak, Bapak pernah mencalon menjadi DPD Sumbar ya Pak? Iya, ini gimana ceritanya tuh Pak? Ya inilah ini sebetulnya keinginan yang muncul hari di mahasiswa itu keinginan dulu. Betul, Pak. Ketika ada keinginan, peluang ada, kita ikut. Tentu kita harus mengukur juga potensi yang dimiliki oleh diri sendiri. Tentunya saya mencalon DPD Sumatera Barat karena sudah berpengalaman dari sisi kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan dari dulu, baik intrakampus maupun ekstrakampus. Bahkan ini dikatakan peluang besar karena dipilih 4, saya dapat nomor 10 dengan kontestan 43 orang. Ini tidak bisa dijual dan tidak bisa dibeli. Ini pengalaman yang sangat berbekas untuk kita semua. Jadi untuk adik-adik semua di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang lewat TV dakwah ini perlu dicermati secara menyeluruh. Potensi yang ada pada kalian itu banyak sekali. Tinggal lagi bagaimana membuka diri untuk memberi menggali sendiri. Potensi kita ada dan peluang ada, jalankan. Ya itu peluang apa yang saya rasakan ketika masih diberi peluang untuk maju Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Barat, utusan Sumatera Barat. Nah, Dila juga pernah dengar Pak, Bapak pernah menjadi mungkin sekarang masih ya Pak, menjadi pembina PT KIN Pramuka se-Indonesia dari UIN ya Pak? Ya, alhamdulillah kepercayaan rektor di saat itu Profesor Dr. Eka Putra Wirman memberikan kewenangan dan sepenuhnya untuk membina adik-adik pramuka ke ajang nasional. Sudah berapa kali kita dampingi dan kita sebagai pembinanya di UIN Imam Bonjol Padang, alhamdulillah mereka ini terbina dengan baik. Bahkan sekarang mereka sudah tamat, bahkan mereka juga mengabdi di sekolah-sekolah yang sudah ada. Artinya apa? Ketika dosen sudah memiliki kemampuan, mari kita bersama-sama memberikan pencurahan dan tambahan ilmu kepada di samping mata kuliah yang kita sebarkan. Mungkin itu. Jadi pembina ini kita memiliki teman sekalian adik-adik pramuka juga mendahulukan kepentingan bersamanya daripada kepentingan pribadi. Dia punya korelasi yang kuat antar sesama perguruan tinggi se-Indonesia di bawah naungan PT KIN. Itu sejak kapan tuh Pak? Atau sekarang masih juga menjadi pembina Pak? Sekarang pada hakikatnya masih, karena lisensi saya itu ini bukan persoalan tapi sebetulnya saya sudah menjadi pelatih daerah. Katakanlah ada lisensinya namanya kursus pelatih atau KPD.
Tetapi ini saya tidak fungsikan, biar adik-adik saja yang bermain di bawah ini, karena kita hanya memotivasi bagaimana SIM itu harus didapatkan, lisensi itu harus didapatkan, sehingga punya ada pengalaman yang diukur oleh hasil dari lisensi itu tersebut. Nah, kan Bapak nih kan dikenal sebagai seorang dosen multi talent nih Pak. Itu tuh hal apa aja sih Pak yang mempengaruhi itu Pak? Mulai dari seni ya Pak, seni, akademik, bahkan Bapak seorang bisnismen nih Pak. Ya itulah namanya kehidupan. Sahabat DKTV yang saya hormati, adik-adik semua di UIN, sebetulnya merangkai dari pribadi kita dari mahasiswa. Keinginan itu kita buka dari mahasiswa. Penciptaan dan pencitraan itu dari mahasiswa. Kenapa? Karena mulai dari sekarang sudah mulai membuka diri. Kenapa saya muncul bisa menciptakan album ini? Ini ketika kawan-kawan dosen tidur, saya bangun. Kenapa bangun? Saya ciptakan ini berkolaborasi dengan orang musisi. Berarti orang tidur kita bangun ya, Iya, itu prinsip hidup. Ketika orang tidur itu kita ciptakan apa peluang. Yang kedua, kenapa saya bisnis? Karena memang latar belakang ekonomi dari dulu rata-rata adik-adik dari UIN Imam Bonjol Padang minimal dia kelasnya kelas menengah. Ya, dia pantas berpikir bagaimana penciptaan berkarya untuk menciptakan, untuk menyelesaikan untuk dirinya, dan nanti sudah dewasa baru dia untuk orang lain gitu. Ya, umpamanya dia sudah mendapatkan sambil kuliah dapat pekerjaan, kuliah tidak tertinggalkan, tapi pekerjaan juga menambah perkuliahan. Ini harus diciptakan bagaimana dosen-dosen yang ada di UIN juga menciptakan karya bagi mahasiswa. Mengenai berbicara tentang seni nih Pak, Dila, mungkin Bapak punya channel YouTube ya Pak? Ya, alhamdulillah. Afrizal Ahmad ya Pak? Afrizal Ahmad. Itu channel YouTube-nya tentang musik ya Pak? Lebih ke musik Melayu kan Pak? Iya, benar. Mungkin Dila mau menggali sedikit nih Pak, mengetahui tentang channel Bapak. Itu dimulainya sejak kapan tuh Pak? Terinspirasi untuk nyiptain lagu gitu Pak? Oke, makasih Dila. Ini channel saya ini terinspirasi dari saya dilantik jadi kepala UPT. Saya harusnya membuat sebuah YouTuber karena sekarang YouTuber itu tidak lagi menjadi sebuah rahasia umum. Ini menjadi sebuah pencarian orang, ini menjadi publikasi, ini menjadi prestise. Artinya ini prestise. Kenapa prestise? Karena orang lihat, orang dengar, orang menonton dan segala macam. Nah, muncul di sini saya ciptakan ada tim untuk membuat YouTube satu untuk membackup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lain. Nah, berimbas karena YouTube sudah ada, bermuncul lagi musisi yang menemani saya, ya cipta lagu. Ya udah masuk juga ke ranah seni. Nah, makanya akhirnya saya menciptakan dan tunggu tayangnya album ketiga sudah insya Allah kita tampilkan 15 hari yang akan datang. Mau launching sebentar lagi ya Pak? Iya, ntar lagi kita launching. Ya kalau kisah DKTV juga manggil saya lah untuk lagu nanti. Untuk melagu ya Pak di sini ya Pak. Nah Pak, tentang seni Bapak nih Pak, tentang YouTube Bapak. Bapak itu memang suka musik atau gimana cerita awal dari Bapak ingin membuat sebuah lagu Melayu? Pada hakikatnya saya tidak begitu mendalami tidak musik, ya, Pak? mendalami musik, tidak hobi nyanyi, tapi karena berteman. Nah, ini pengaruh ini. Pengaruh teman, Pengaruh ya, Pak? teman. Betul, Pak. Kita peluang ada, kesempatan ada, kita lanjutkan. Kenapa kita tidak? ambil. Karena keinginan, yang penting harus adik-adik mahasiswa miliki adalah kemauan yang perlu. Betul, Pak. Kalau ada mau, peluang pasti ada. Tetapi kalau mau nggak ada, apa saja, nggak akan mungkin. Saya tidak terbayangkan juga saya terpopuler. Ini mau sombong aja dikit ini, sombong aja. Ini populer kenapa? Karena YouTube saya itu dikunjungi sudah 2 minggu baru itu udah 2.700, signifikan itu. Kenapa? Karena punya jaringan kuat nasional yang kita berdayakan. Punya relasi. Relasi kuat. Sampai ini mohon maaf, Malaysia, Singapura sudah mengikuti YouTube saya. Itu dia. Jadi tidak ada rasanya kalau seandainya mahasiswa mengatakan tidak bisa, tidak ada itu. Pasti dia ada peluang, potensi ada di situ. Tinggal lagi keinginan yang harus dimunculkan. Itu yang kurang dari mahasiswa sekarang ya, Pak. Pak. Tentang musik nih Bapak, apakah sekarang Bapak ada kepikiran untuk buat konten baru Pak selain musik Pak? Kan lebih ke musik Melayu kayaknya Pak. Saya pada hakikatnya membuka diri selebar-lebarnya. Saya baca peta,
Saya lihat keinginan dan kebutuhan orang. Satu, kemungkinan nanti akan berpeluang bagaimana merekayasa mengajar. Bagaimana memberikan peluang untuk di YouTuber itu mengajar. Tahapan apa? Satu. Yang kedua, melihat kondisi-kondisi masyarakat yang dimasukkan ke YouTube saya. Bagaimana terinspirasi masyarakat ya, terutama di perkampungan kita sendiri atau di kampung kita sendiri ya, supaya ada anak-anak kita, generasi kita, adik-adik kita itu termotivasi juga dengan karya-karya yang udah tua kayak gini kan kayak muda juga ini, udah tua juga ini. Yang tua aja semangat udah bisa ya, Pak. Yang tua bisa apalagi yang muda iya. bisa, Pak. Ya itulah yang dipikirkan di kampus. Diharapkan adik-adik itu bukan hanya fokus kepada perkuliahan, betul, Pak. tapi diikuti oleh hal-hal yang berkaitan kontribusi untuk pribadi. Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Nah, tentang seni YouTube Bapak nih, Pak. Mungkin dari penonton DKTV nih, Pak, pengen dengar sedikit aja, Pak, lagu dari Bapak atau album terbaru Bapak, Sunyi Sepi atau Kembalinya Ayah. Iya, ya. Kalau ini ceritanya lain lagi nih. Dua album itu sejarah keduanya itu. Karena ada satu filosofinya tinggi dan kemudian itu dialami semua orang. Bahkan adik-adik mengalami juga. Sunyi Sepi itu dialami juga itu. Iya, ada Pak. itu filosofinya. Kalau Kembalilah Ayah itu ada juga karena banyak problem-problem keluarga yang seperti itu. Oke. Enggak apa-apa, pasti enggak sama juga enggak apa-apa ya. Iya, Pak. Ya. Boleh ini DKTV mohon didengarin ya. Suara penonton emas mohon saya mendengar. dimanapun Anda berada. Dari kecil aku dimanja-manja, ayah pergi begitu saja, aku kehilangan ayah, di mana ayah sekarang berada. Udah ya? Udah itu kan suaranya. Tapi itu ada maknanya berarti. Ada, itu kan seluruh bait yang apa itu konsepnya itu ada makna. Jadi ciptaan yang dibuat oleh pencipta lagu, liriknya itu punya makna tersendiri. Nah besok insya Allah judul yang akan ditayang lagi album ketiga itu Menata Harapan, Meniti Harapan. Kenapa? Persoalan diri kita ini dari awal sampai jadi hari ini itu harapan. Perjalanan tidak segampang apa yang kita bayangkan. Iya, betul, Pak. Jadi siklus itulah menjadi inspirasi nyanyi ketiga. Besok apalagi kita tunggu saja mainnya. Ya. Nah, Pak, mungkin berbicara tentang yang di La Salot nih, Pak, semangat Bapak kan dosen multitalent, terus seorang YouTuber juga nih, Pak. Dari seni Bapak juga ada, akademik ada, bisnismen ya juga ya, Pak. Bagaimana sih, Pak, supaya mahasiswa nih terpancing gitu, Pak, mau untuk seperti Bapak? Masa aja yang kalangan tua bisa gitu, Pak? Ya masa yang kita muda-muda nih nggak mau untuk melangkah seperti ya, yang satu Bapak catatan penting sahabat DKTV yang saya hormati. Pertama, kita sebagai profesional, sebagai dosen, di samping kita memberikan mata kuliah, ada nilai-nilai jual yang diberikan eks kuliah. Katakanlah bagaimana Anda di mana tinggal, di mana Anda kerja, di mana apa saja, di mana Anda kos, kalau macam itu pertanyaan. Kenapa? Itu akan menyangkut dengan persoalan motivasi mereka. Saya tiap mengajar pasti saya sampaikan Anda tinggal di mana. Kalau Anda tinggal di rumah atau kos yang laki-laki, rugi. Kenapa rugi? Karena tidak ada pengembangan diri. Kalau di masjid orang tua terbantu, ibadah dapat, temannya banyak, dan orang tua juga seperti pahala apalagi. Ini salah satu wadah. Nah kemungkinan besar juga ini perlu juga bagi sivitas akademik, dosen-dosen si lingkungan UIN Imam Bonjol Padang memberikan motivasi besar. Kebetulan saya di pengembangan karir. Ini berpeluang besar bagaimana anak-anak ini rata-rata jangan kalau terlambat sedikit jangan disalahkan. Terlambat sedikit masuk lokal jangan marah. Kenapa? Ini tidak bisa karena kegiatan mereka itu kadang-kadang kontribusinya untuk kita. Ya, betul, Pak. Saya kalau ada informasi Pak saya terlambat ini ada ini segala macam dengan masuk akal, tidak ada saya. Ini membangun semangat dia itu. Kalau kita patahkan, takut dengan seluruh kegiatan yang mereka lakukan akan terhalang dan terhambat. Oleh sebab itu sekiranya ini sama-sama kita bekerja sama, seluruh adik-adik juga bekerja keras, dosennya juga seperti itu dan memberikan peluang sebesar-besarnya untuk bagaimana prospek mahasiswa apalagi UIN. UIN ini multi talenta sebetulnya. Saya kan alumni UIN ini, IAIN dulu.
tamat tarbiyah. Tapi kenapa bisa jadi artis? Kenapa bisa jadi pendakwah? Kenapa bisa jadi bisnismen? Betul, Pak. Ya, karena korelasi tadi. Orang-orang UIN tidak bisa takut dengan orang. Orang UIN tidak pernah takut dengan berhadapan dengan orang. Karena sudah terlatih penceramah, terlatih dengan agamanya. Dan tidak kalah penting adalah obsesi dari UIN itu tidak bisa baca Al-Quran ini yang sangat-sangat sekali. Jangan kita imbau mahasiswa di lewat DKTV ini, mari kita bersamakan, fokus kita adalah misi Islam, yang kedua misi pribadi dan misi masyarakat. Itu Dila. Nah, berbicara tentang jabatan Bapak sebagai UPT pengembangan karir nih Pak, apa sih Pak yang mahasiswa butuhkan Pak untuk mengembangkan apa yang kedepannya yang dia perlukan gitu Pak? Ya, kalau kita lihat dari tugas yang diemban ini, tentu secara yuridis aturan sudah ada. Cuma saja tugas saya lebih banyak mungkin menjembatani pola-pola yang diinginkan oleh masyarakat, oleh mahasiswa. Contoh, RKKL itu sudah ada, tinggal lagi mengeksekusi. Tapi di luar itu kemungkinan saya membaca dan melihat peluang kerjasama dengan katakanlah BUMN, BUMD dan lain sebagainya, bisa adik-adik itu praktik di sana. Kita sudah jembatani itu. Salah satu yang terjauh itu adalah di Park atau di Perawang, ya, pabrik kertas. Itu tinggal lagi kampus bagaimana ini memberdayakan. Anak-anak kita bisa praktik di sana. Terkhusus adalah Fakultas Ekonomi. Karena dia berhubungan dengan bisnis. Tambah lagi nanti kita akan gagas ada namanya Balai Latihan Kerja. Nanti kita sponsori dan kita cari bisa yang menggendong mereka untuk latihan di situ. Jadi itu tugas. Tetapi tugas mutlak itu adalah ada di RKKL atau program-program yang sudah diajukan kepada rektor. Mungkin menggali sedikit lagi nih Pak. Dia penasaran nih Pak. Bapak kan bukan paham sih Pak. Sudah di dalam diri Bapak tuh dosen multitalent Pak. Seni, akademik, politik segala macam itu Pak. Bagaimana Bapak cara menyeimbangkannya itu Pak? Kadang kan mahasiswa sekarang Pak, kalau misalnya dia memiliki potensi dalam satu hal, fokus di situ aja Pak gitu. Sampai nggak sadar kalau dia tuh bisa semuanya gitu Pak. Ya, makanya tadi pertama Bapak bilang yang penting kemauannya dulu. Satu, yang kedua itu harus kekurangan dibaca. Kalau kekurangannya tidak tahu, kemauannya tidak ada, sama aja. Tapi kemauannya ada, kekurangan dia ingin bertanya. Nah, saya jujur saya sampaikan, saya tidak ada satupun minat untuk bernyanyi. Tetapi karena teman bernyanyi, disuruh bernyanyi, dilatih lagi, dipengaruhinya, kita terpengaruh. Nah, ini mungkin salah satu contoh. Mungkin adik-adik semua yang di UIN ini potensinya bagus-bagus, tetapi belum terakomodir secara baik. Belum lagi ada wadah yang begitu bisa membantu dia. Dan terutama mungkin dosen-dosen yang masing-masing masuk di dalam lokal sudah menata anak-anaknya potensialnya yang ada. Saya jujur saya sampaikan Dila. Saya masuk di lokal itu saya tanya mereka itu dari mana asalnya, apa latar belakang sekolahnya dan apa hobinya dan apa profesional. Saya lacak, nanti saya catat. Nanti rekomendasi ke fakultas. Jadi ini sebuah jembatan untuk mempermudah fakultas itu memilah-milah anak-anak kemampuannya seperti itu. Tapi kan Pak, pada kenyataannya sekarang kita lihat penyakitnya mahasiswa itu bukan keinginan Pak, tapi dia mau tapi malas untuk memulai itu Pak. Ya, itu yang harus kita bangkitkan. Tunggal lagi mungkin yang mengingatkan yang belum ada. Mengingatkan yang belum ada. Kenapa? Karena seseorang oknum dosen itu kan serba cuek, lebih banyak. Ini mohon maaf, ini saya mungkin agak proaktif ini. Lebih cuek, nggak mau. Tapi kalau saya melihat orang berjalan, saya sudah tahu apa bakatnya gitu. Saya melihat seseorang itu sudah tahu maunya gitu. Cuma lagi tinggal bagaimana menepuk dadanya, bagaimana menepuk punggungnya, bagaimana menepuk ekornya, supaya dia kamu jalan. Kamu kerja itu, tinggal itu aja. Saya jujur sampai hari ini, bahkan saya jadi promosi. Ada yang tidak ada tinggal masjid. Ayo kamu tinggal. Kemarin ada beberapa orang yang nelpon saya untuk mencarikan khatib, jadi gharim di masjid. Kenapa? Karena kita punya relasi seperti itu.
Nah ini yang perlu sebetulnya keinginan dari dosen untuk merubah dan watak mahasiswa dari kita juga. Saya Iya, sebagai betul, Pak. dosen menciptakan suasana happy bagi mereka, kuliah happy di sini dan mendapatkan juga kehappyan untuk Iya, dia. betul, Pak. Mempertahankan kehappyan, Iya. Pak. Betul, Pak. Berarti kan otomatis kayak bapak terpengaruh untuk dari sebenarnya bapak nggak ada di dunia seni, bisa di dunia seni karena pengaruh teman ya Pak. Berarti mahasiswa tuh butuh teman yang Yang memberikan bisa. perhatian. Ya makanya tadi yang konsep tambahnya adalah membaca peta. Ini bahasa si Unyil ini. Baca peta dulu mau kemana dan apa, peluang iya, apa yang harus ada. Itu harus dibangkitkan. Kadang kalau tidak diingatkan mereka tidak tahu. Ya acuh contoh aja, Pak. sekarang di depan UIN itu banyak juga mahasiswa kita yang jualan. Kenapa? Karena peluang ada. Dia baca peta, mahasiswa banyak, pasti orang banyak belanja. Nah kalau yang lain juga seperti itu, ada yang nolong di kedai-kedai, kan enak itu. Saya tidak salahkan terlambat Pak, saya jualan, tidak apa, tidak masalah. Itu Anda kalian jempolan itu. Saya bilang gitu, kenapa? Terpuji dia. Iya. Nah tetapi besok jangan terlambat lagi, kalau bisa jam-jam apa itu agak cepat dikit ke kampus Iya, gitu. iya. Jadi pernah juga sejarahnya mengatakan, ada tanya ke saya, Pak saya kursus sekarang Pak. Bapak kuliah, ya saya tidak melarang, silahkan Anda pergi, mau yang mana yang penting, mana yang butuh. Saya bilang yang butuh atau yang penting. Ini dua hal ini berbeda. Butuh dia kursus, penting dia kuliah. Iya. Akhirnya dia batalkan kursus, dia kuliah. Kenapa? Tidak akan ditanya orang tua di rumah ijazah kursus, tapi yang ditanya orang tua itu adalah ijazah tamat di fakultas yang dia inginkan itu. Menjadi seorang dosen multitalent Pak, otomatis Pak mahasiswa bisa kan Pak, dari dia yang nggak punya bakat nih Pak, harusnya bisa memulai kan Pak? Ya, tapi saya melihat adik-adik semua mahasiswa itu mereka pintar kok, seluruh IT, seluruh AP, seluruh apa bisa dia, cuma Cuman malas ya, kemauan Pak. itu aja yang belum ada. Contoh, apa yang dia ndak utak-atik di HP itu, Iya, apa yang ndak dia buat di situ. iya, betul, Bahkan kita pun dosen banyak nggak tahu, tapi lebih dia tahu bisa. mahasiswa kan Tapi ya, Pak? kenapa? Jelajah katakanlah apa namanya dalam bahasa Google itu untuk mencari itu yang ndak bisa. Mencari itu ndak bisa, meloadingnya ndak bisa. Kenapa? Loadingnya lambat. Kalau kita ndak tahu tapi loading luar kuat gitu. Jadi mahasiswa tidak bisa disalahkan juga karena kemampuannya, ada tinggal lagi jembatan, fasilitas untuk mereka mengarahkan mereka mau kemana. Ya Begitu betul, aja, Pak. Ya, Dila. betul, Pak. Nah Pak, sebagai Bapak kan termasuk konten creator sebenarnya Pak, YouTuber lah Pak gitu. Nah Pak, mempertahankan suatu hal karya yang kita bangun dari awal tuh sulit ya Pak? Ya benar itu. Tapi saya berpikir begini, kata kunci kita jangan terobsesi cepat ini cepat itu. Santai saja, Nikmati, jalani ya. aja, tapi Nikmati jangan proses. terbayangkan ada pundi-pundi yang apa, jangan. Tapi kalau terbayangkan pundi-pundi, batal nanti gugur segugur-gugurnya. Nah, ini prinsip yang saya, dari dulu prinsip saya, jalan apa adanya. Bahkan saya tidak terbayangkan dokter ini. Tidak terbayangkan, Iya, Pak. saya hari ini dokter tapi tidak terasa merasa dokter. Kenapa? Karena memang jalan hidup saya seperti jalani itu. aja, Pak. Jalani hidup tapi jangan ketinggalan oleh kawan. Iya, betul. Orang sampai kita juga datang gitu. Ya betul Pak. Jadi itu prinsip hidup itu. Tapi jangan menyakitkan orang lain. Itu aja kata kunci. Di tubuh kita ini semuanya akan melekat. Teman ada di sini, kawan ada di sini, orang tua ada di sini, orang lain juga ada di sini. Itu prinsip. Kalau enggak akan bermusuhan dengan orang. Betul Pak. Rasa iri dan dengki semuanya. Sekarang kan. Nah, tapi itu yang harus kita banyakkan adalah happy. Iya betul Pak. Jalani semua dengan happy Iya, ya, Pak. happy kita dulu. Tapi kan kalau sekarang Pak, kayak YouTuber, orang-orang buat karya, yang dipikirkan dulu kan pundi-pundi dulu Pak. Itu yang salah Iya, itu yang sebenarnya, salah Pak. sebetulnya. Kalau saya tidak, yang penting saya berkarya, yang penting saya berbuat, yang penting di luar diri saya akan melihat saya. Sudah. Iya, Pak. Ya kalau datang kan kita tidak tolak. Iya kan? Tapi kalau dapat tuh enggak mungkin juga kita nolak juga. Nah, tapi yang penting sekarang kan ada itu konsepnya berkaryalah untuk negara, betul, Pak. berkaryalah untuk Untuk diri nagari, kita sendiri berkarya juga, untuk Pak. diri sendiri. Itu untuk pribadi sendiri. Mungkin kita bisa memikirkan pundi-pundi tapi di kebelakangkan dulu Iya, ya Pak. ya Depan bukan dulu. diusir, Dikebelakangkan tapi di dulu. belakang disingkirkannya Tapi sebentar. benar- Ya, Pundi-pundi itu kita jemput iya juga jemput. kan Pak. Ini Betul kan lah, Pak. kalau nggak ada proses itu nggak manapun Iya. ibu dapat, nggak Iya, dapat betul, dia. Pak. Iya.
Berarti dalam membuat suatu karya kita harus nikmati prosesnya dulu Ya, Pak, ya, jalani ya. prosesnya, mempertahankan kemauan dan semangat itu yang susah ya Pak. Iya, itu menurut saya yang penting itu harus konsentrasinya full. Konsisten juga Pak. Ya, konsisten juga. Dan kedua, jaringan komunikasi juga. Kalau kita buat banyak-banyak tapi tidak connect, tidak punya variabel yang kuat, Percuma. untuk apa? Iya, percuma. Nunggu aja. Kalau saya, karena saya sudah peta, nih bahasa peta lagi. Saya buat ini, jaringnya ke sini, nah pasti ini hasilnya ini gitu. Sudah di peta itu. Udah kita rencanakan ya Iya, Pak. disitulah saya sebetulnya kan dosen MPI ini, manajemen. Pendidikan. Seninya yang perlu kita urus. Betul, Pak. Seninya buat ini, seninya menyampaikan, seninya untuk memberikan, seninya nanti pada akhirnya pundi-pundi. Ya, Iya, itu seni betul, masuk rekening. Seni-seni masuk rekening ya Pak. Ya. Jadi seni-seni ini banyak macamnya Banyak, Pak. banyak, multi juga. Bapak kan seorang dosen manajemen pendidikan ya Pak. Ya. Berarti kan Bapak bisa memanage semuanya gitu menjadi satu Pak. Insya Allah, kalau saya, mohon maaf, kita tidak pernah membedakan ya levelnya mahasiswa. Saya makanya berani untuk menegur siapapun di depan saya kalau ada salah, tidak memandang fakultas. Kenapa saya teman banyak di fakultas, seluruh fakultas, karena itu yang seni saya. Kenapa saya tahu dengan seluruh dimensi yang ada di UIN, karena itu persahabatan saya. Jadi seninya di situ, tidak pernah keangkuhan, tidak pernah keongahan. Nah, istilah keongehan lah gitu ya. Bahasa Minang ya ya, Pak, bahasa Minang ongeh. Tagak kapalo itu kan enggak ada itu. Tapi kalau saya, siapa saja dia itu teman. Siapa saja itu mitra. Kalau bahasa manajemen mitra kerja. Yang si buta juga mitra, yang si lumpuh juga jadi mitra, yang si tengkak juga jadi mitra. Karena macam-macam kerjanya. Minta tolong satu ya, ini dia bisa kerjakan. Tapi kalau bagi kawan-kawan oknum lain, dia milih teman, milih ini. Jadi tidak ada. Kalau mahasiswa, diri ya, Pak? mahasiswa juga seperti itu. Tidak boleh. Ya, pada hakikatnya di mitra kerja. Kita datang, dia tidak jalan program. Tapi ketika kita mitra kita bagus, kita telepon, udah di mana? Ini, datang dia. Tapi kalau nggak usah, sabotasi ya dosen ya, nggak masuk-masuk. Nah, ini akibat karena komunikasi dan mitranya tidak jalan. Iya, Itu konsep manajemen itu. Mungkin karena waktu kita yang terbatasi nih Pak di podcast kita kali ini Pak. Sebenarnya Dila mengucapkan terima kasih banyak Pak udah hadir di podcast ini Ya terima Pak. kasih juga Dila, saya sudah didatangkan ke sini. Ini yang terhormat juga ini. Salah satu saya dipanggil datang untuk masuk dalam podcast DKTV podcast DKTV ini. Terhormat juga saya. Bertambah menjadi artis Pak jadi. Tambah terkenal adanya ya Pak. Tapi janganlah, kalau terkenal tuh lambungnya jatuhnya kayak tapai nanti ya. Iya Pak. Oke, makasih Iya, Dila. makasih banyak Pak. Dapat ilmu juga ya Pak. Terus semangat dari Bapak nih yang Dila suka sebenarnya Pak. Iya, artinya gini lah, kita berbagi. Dimanapun apapun forumnya kita berbagi. Kita tidak akan merasakan sebuah kekurangan. Iya, Pak. Ketika kita sudah memberikan ke orang itu, ilmu kita langsung tambah. Tapi pelit kita memberikan informasi ke orang, ilmu itu bertahan hanya itu saja. Sama dengan tadi, kalau kita berbicara kekurangan, kita ingin menambah. Iya, Tapi menambah terus, itu akan lebih banyak. Iya, betul, Tapi Pak. jangan tertahan sama mati bola itu, jangan sampai sama kita. Iya, Mati bola biar diguling, karena jadi mana berhentinya berhenti saja. Iya, Pak. Oke, Tapi begitu intinya ya? jangan membatasi diri gitu Jangan, ya Pak. jangan. membatasi Artinya diri, Pak. sesuai dengan koridor aturan-aturan yang berlaku. Tidak. Saya sebetulnya Dila, saya kan biasa saja ini. Sebetulnya saya alumni pesantren ini. Iya, betul. Saya Tidak alumni ada- pesantren. Saya sebenarnya nggak menyangka Pak. Bapak Enggak, seorang saya alumni pesantren, tapi casing saya Bukan di orang luar pesantren. pesantren. Kenapa? Tapi ketika ada nilai-nilai pesantren saya munculkan. Iya betul Pak. Ya, saya munculkan belajar tilawah lah, Ceramah baca lah. Al-Quran, ceramah. Itu kan sebuah itu yang harus dihimpun di dalam jiwa seseorang. iya, betul, Jadi tidak meninggalkan khazanah keislaman. Nah, itu ada Itu yang kata perlu kunci. ya Pak. Itu yang perlu. Makasih banyak ya, Pak. Oke, Mungkin, sama-sama semua. Waktu kedepannya lagi kita bisa bincang-bincang Ya, lagi, bincang-bincang di Pak. sisi Iya. lain lagi ya. Dengan pembahasan yang berbeda Ya, pastinya oke. Pak. Makasih Kita ya, Pak. tunggu. Terima kasih banyak semua kru yang bertugas di DKTV, Pak. DKTV. Ya. Terima kasih banyak atas penghormatan dan Undangannya. ke dalam DKTV ini. Terima kasih penonton. Saya akhiri dulu. Saya dan kru undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.